Israel ketakutan diserang Turki. Derita hebat akan melanda Israel jika Yunani nyerah perang lawan Turki. Ada sebuah fakta yang tak terduga sebelumnya di balik ketegangan yang terjadi antara militer Yunani dan Turki di Laut Mediterania Timur. Apa fakta itu? Ternyata Israel menjadi pihak yang akan dilanda derita hebat jika sampai Yunani memutuskan untuk membiarkan Turki menguasai perairan tersebut. Fakta ini diungkapkan penasihat keamanan Yunani, Laksamana Yunani Alexandros Dikopoulos dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Israel. Menurut perwira senior Angkatan Laut Yunani itu, Turki akan menjadi ancaman terbesar dan menakutkan bagi Israel jika angkatan bersenjata negeri para dewa memutuskan untuk menyerah dari militer Turki di Mediterania Timur. Jika Yunani menyerah, jika mereka Turki berhasil menyudutkan kami dan membuat kami tidak terlihat, maka Israel pada suatu saat akan menderita. Turki akan menjadi ancaman bagi Israel lebih besar dari Iran, kata Alexandros Diakopoulos dikutip dari FIFA Militer pada hari Jumat lalu. Kenapa bisa Israel menjadi korban dari sengketa di Mediterania Timur? Ceritanya begini. Menurut Diakopoulos, Turki merupakan negara yang menolak keras proyek pipa gas selepas pantai yang menghubungkan Mediterania Timur langsung ke Eropa. Nah, proyek itu ternyata kerjasama antara Israel, Yunani, dan Siprus yang telah disepakati di Athena pada Januari 2020 dengan julukan ISMED. Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis telah memperingatkan Israel atau akan ancaman Turki itu ketika dia berkunjung ke Yerusalem baru-baru ini. Sebelum Israel, Yunani, dan Siprus menyepakati proyek senilai 6 miliar euro, Turki telah melakukan perjanjian maritim dengan pemerintah Kesepakatan Nasional atau GNA Libya. Dalam perjanjian itu, Turki akan melakukan eksplorasi gas alam dan minyak serta mengeksploitasi dasar ratusan kilometer dasar Laut Mediterania Timur, tepatnya di pantai tenggara di sebelah utara Libya. Hanya saja Yunani dan Siprus menilai perjanjian Turki dan GNA itu sebagai upaya untuk menggagalkan proyek pipa ISMED. Kedua negara itu menganggap perjanjian Turki dan GNA ilegal. Dan Turki tiba-tiba saja mengerahkan kapal eksplorasi seismik Oryx Race untuk melakukan survei. Sebenarnya kegiatan itu sempat ditunda karena ditentang Yunani terkait kesepakatan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Tapi Turki akhirnya memutuskan melanjutkan eksplorasi survei seismik yang digagas stasiun Antalya Navteq di selatan dan timur pulau Kaslero Lesiko, Yunani. Malah Turki mendadak mengerahkan kapal-kapal perangnya ke Laut Mediterania menyusul adanya kesepakatan antara Yunani dan Mesir terkait ZEE. Turki tak terima atas kesepakatan itu dan menggelar latihan perang dengan sandi operasi Navteq. Di sisi lain, satu persatu negara-negara muslim di dunia mulai luluh dan memilih berdamai dengan Israel. Yang terbaru adalah Uni Emirat Arab. UEA menjadi negara muslim ketiga di dunia yang menormalkan hubungan dengan bangsa Yahudi itu setelah sebelumnya dilakukan Mesir dan Yordania puluhan tahun silam. Perdamaian antara Uni Emirat Arab dan Israel cukup mengejutkan, terutama saat ini memang Israel menjadi musuh bersama negara-negara Arab Teluk karena penjajahan terhadap bangsa Palestina. Belum lagi permasalahan Israel yang menyebabkan rakyat Palestina begitu menderita. Nah, kalian mau tahu kelanjutan berita tentang Israel yang sedang ketakutan itu? Kalian bisa cek di FIFA Militer. Namun, sementara itu, Erdogan kontak Putin, perang Turki-Rusia di Libya berakhir. Dilansir dari FIFA Militer, sebagai negara yang terlibat dalam perang saudara Libya, Turki dan Rusia kerap bentrok di medan perang Maghrib Afrika Utara. Militer Turki yang dikerahkan beberapa kali terlibat baku tembak dengan tentara bayaran yang dimobilisasi Rusia ke Libya. Seperti yang diketahui, Rusia mengirim sejumlah tentara bayaran melalui perusahaan keamanan swasta Wagner Group untuk mendukung pasukan pemberontak Tentara Nasional Libya di bawah komando Marsekal Khalifa Haftar. Berulang kali Rusia mengklaim kehadirannya di Libya datang langsung oleh Haftar yang memproklamirkan diri sebagai pemimpin Libya.
Sementara itu, Turki di bawah komando Presiden Recep Tayyip Erdogan yang memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Kesepakatan Nasional atau GNA, pimpinan Fayez al-Sarraj juga mengirim banyak pasukannya. Kabar terbaru yang dikutip dari FIFA Militer dari Al Jazeera, Turki memiliki ide untuk membersihkan dua kota di Libya, Sirte dan juga Jufra dari unsur-unsur militer yang ada. Laporan itu menyebut bahwa Erdogan sudah melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait keterlibatan kedua negara dalam konflik Libya. Putin membantah tuduhan bahwa Rusia telah memobilisasi tentara bayaran lewat Wagner Group. Akan tetapi, Putin dikabarkan sepakat untuk menjadikan Rusia sebagai salah satu mediator perdamaian di Libya. Juru bicara Kepresidenan Turki Ibrahim Khalin menyebut bahwa Erdogan cukup senang dengan apa yang diucapkan oleh Putin pasca pembicaraan itu. Turki dan Rusia dikabarkan sepakat untuk membantu satu sama lain untuk menciptakan perdamaian di Libya termasuk juga di Suriah. Perhatian Turki bukan cuma soal tentara bayaran Rusia saja, akan tetapi sejumlah tentara bayaran lainnya yang juga dikerahkan Uni Emirat Arab. Tentara-tentara bayaran Uni Emirat Arab disebut didatangkan dari negara-negara Afrika lainnya, semisal Sudan, Nigeria, dan juga Chad. Sementara itu, militer Turki kirim bala bantuan buat hantam pasukan Bashar dan Rusia. Ada apa gerangan? Konvoi kendaraan lapis baja militer Turki memasuki wilayah pedesaan Idlib, kota di bagian barat laut Suriah. Sejumlah kendaraan tempur dikerahkan militer Turki menyusul meningkatnya konfrontasi dengan pasukan pro-rezim Bashar al-Assad yang didukung militer Rusia. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari Middle East Monitor dan Syrian Observatory for Human Rights atau SOHR, ada 6 kendaraan lapis baja militer Turki termasuk tank dan artileri berat bergerak menuju Idlib pada Kamis 20 Agustus 2020. Langkah ini diambil militer Turki menyusul 16 kali serangan udara yang dilancarkan jet-jet tempur militer Rusia di Idlib pada Selasa 18 Agustus 2020. Serangan yang dilakukan oleh militer Rusia menyasar Idlib lantaran kota ini adalah benteng terakhir kelompok pemberontak anti-Assad yang didukung Turki. Meski mendapat serangan yang cukup keras awal pekan ini, Idlib masih bisa dipertahankan oleh kelompok anti-Assad. Oleh sebab itu, Turki mengerahkan bala bantuan militer ke wilayah ini. Middle East Monitor mencatat masuknya 23 unit kendaraan lapis baja Turki yang masuk ke wilayah Suriah bagian utara. Sejak awal Agustus 2020, konvoi kendaraan lapis baja Turki termasuk tank, truk, dan militer yang membawa sejumlah senjata berat dan juga logistik. Sementaranya, SOHR malah mencatat sudah ada lebih dari 75 unit kendaraan lapis baja Turki yang memasuki ke Suriah melalui Kaflosin, wilayah bagian utara Idlib. Dalam data SOHR yang disebutkan bahwa sejak Februari 2020 sudah ada 5.450 unit kendaraan lapis baja yang memasuki wilayah Suriah. Kemudian ada 8.785 unit truk militer dan lebih dari 11.500 orang personel militer Turki yang dikirim selama periode itu.